Matahari telah terbit, tanda sebuah kehidupan yang akan dimulai. Setiap hari akan membuahkan hikmat. Sampai malam tiba, matahari akan berganti dengan bulan. Maka hari akan berlalu, hikmat akan tinggal. Langit dan cakrawala saling berhias diri. Semua menyatakan keindahan kepada bumi. Langit dalam kemegahannya mencoba membantu mempertahankan keeksistensian bumi dengan menaungi dari panas matahari. Udara adalah satu hal yang sangat berharga kepada manusia. Lihatlah rantai kehidupan yang diciptakan Allah. Polusi dinetralkan oleh tumbuhan dan kembali menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia merawat tumbuh-tumbuhan sehingga pohon-pohon menjadi eksis dalam ruang lingkup alam. Hewan juga tidak ketinggalan. Hewan menghiasi alam raya dengan karyanya. Ia ada bukan sebagai pelengkap, namun ia ada sebagai salah satu kebutuhan bumi. Rantai kehidupan itu menjadi pelengkap dan menyambung kembali menciptakan sebuah lingkaran yang tidak dapat dipisahkan. Sungguh indah damai dan tentram mengikuti bumi, sehingga kedinginan kasih tidak pernah tercipta. Semua menjadi hidup di dalam tanah. Darat tempat berpijak agar manusia, pohon dan hewan memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada yang kurang, semua menjadi baik. Tanah menjadi saksi setiap peristiwa yang terjadi di bumi. Laut yang biru, rumah Sakinah berpetak, menjadi hidup yang dipagari oleh darat dan tanah. Ikan akan menari di tengah gemelincingnya air bening. Ribuan pulau-pulau menjembatani antara tanah dengan darat, darat dengan darat. Sungguh Allah menciptakan semuanya. First menulis buku menulis dan perantaran sebuah penciptaan yang hebat. Ayo mengerti realita Allah, tertegun merasa rendah dan dipenuhi dengan rasa hormat saat merenungkan Allah dan karya-karyanya. Ayub membuka mulutnya dan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan besar, aku hidup dalam debu dan abu. Mazmur menulis, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Siang dan malam, kata pemazmur, kemuliaan Allah diberitahukan melalui langit dan cakrawala. Berita mereka tersedia bagi semua yang mau mendengar, karena suara mereka terpencar di seluruh dunia dan akan didengar sampai ke ujung bumi. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ini seruan buat semua manusia untuk memuji Tuhan, karena manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Pujian manusia jauh lebih bernilai dari semua makhluk. Berita tentang penggenapan janji keselamatan. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam, soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Peneguran Allah itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Demi kebaikan manusia, marilah kita kembali ke jalan kegelapan menuju terang ilahi. Tidak berguna membangkang di hadapan Tuhan. Sungguh Allah telah menyediakan tempat yang terbaik bagi manusia yang berkenan kepadanya. Saat ini, ketika kita mendengar suara Allah, marilah kita meluluhkan hati kita, sehingga keselamatan yang daripada Allah tidak berlalu dari kita. Bukankah segala perkataan Allah telah hidup dan diam di dalam kita? Bukankah firman Allah telah terus berdengung di telinga kita? Lalu, mengapa kita harus mengunci hati kita?
Allah menyediakan keselamatan yang ada daripadanya. Camkan dan terimalah Allah di dalam hidupmu. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isaia, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah roh. Tuhan akan ada pada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan seikhlas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Yesaya 11 ayat 7 sampai 8. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular muda. Yesaya 11 ayat 9 sampai 10. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isau akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.